proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini di Polda Metro Jaya. Soal yang kami persoalkan sebenarnya sederhana, bukan kaitan dengan 700 bukti, 22 ahli, bahkan ada 120 saksi. Yang paling krusial adalah apakah bukti utama, yakni ijazah itu benar-benar telah diperiksa oleh penyidik, karena sebenarnya hari ini kami tidak lagi berharap ada sisi kenegarawan dari seorang Joko Widodo meskipun hanya sebesar biji zarah, karena tak mungkin lagi berharap itu. Dan hari ini justru kami berharap sisi kenegarawan itu ada pada penyidik Polda Metro Jaya, karena bukti itu sekarang sudah disita oleh penyidik. Apakah bisa ya barang yang disita itu juga bisa dihadirkan kepada kami, yang klien kami ini kan menjadi satu tersangka karena dianggap melakukan pencemaran dan fitnah karena menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu adalah palsu, dan inilah yang kemudian dinarasikan oleh saudara Joko Widodo sebagai penghinaan sehina-hinanya. Jadi apa yang ingin didapatkan dari gelar perkara khusus ini? Apakah nantinya status tersangka tidak ada lagi, kasus tidak berlanjut, atau apa sebenarnya? Itu kesimpulan akhir ya, tetapi yang jelas dalam prosesnya ada 3 hal yang nanti akan kami jadikan evaluasi, atau setidaknya kami memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh penyidik tentunya kan. Pertama dari aspek kewenangan, apakah kewenangan dalam proses penyidikan bahkan penyelidikan itu dilakukan secara sewenang-wenang atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua adalah mengenai proses dan prosedur. Apakah proses prosedur baik di penyelidikan penyidikan tentu saja terkait dengan ditemukannya 2 alat bukti yang kemudian disimpulkan ini menjadi bukti permulaan cukup sehingga bisa punya keyakinan bagi penyidik untuk menetapkan tersangka juga sudah terpenuhi. Dan secara substansi yang paling penting adalah apakah benar sih ijazah itu ada? Yang kedua, kalau ijazah itu ada, apakah benar asli? Karena begini, selama ini kan narasi yang dinyatakan oleh saudara Joko Widodo itu selalu meminjam otoritas, tidak pernah menghadirkan bukti objektif ijazah itu ke hadapan publik atau setidak-tidaknya kepada orang yang dituduh melakukan pencemaran, yang dituduh melakukan penyerangan kehormatan. Dan kami sudah konfirmasi itu, kami uji di dalam proses BAP. Saudara klien kami ya, Rizal Fadila dan Kurniati Rioni, termasuk juga Roy Suryo, itu sudah mempertanyakan, tolonglah Pak penyidik hadirkan agar menjadi tenang bagi kami, persalahkanlah kami bahwa kami melakukan pencemaran. Karena apa? Ijazahnya ada dan okelah versi mereka asli. Nah sebenarnya yang paling penting itu hanya satu hal di dalam proses gelar perkara itu. Ketika ijazah nantinya itu diperlihatkan, hanya satu hal saja. Apakah ijazah itu adalah barang yang lain atau yang sama dengan yang selama ini sudah diteliti oleh klien kami? Kalau ternyata barang itu sama, ya sudah, kesimpulan klien kami tidak akan berubah. 99,9% palsu menurut Roy Suryo atau 11.000 triliun % palsu menurut Rismon Sianipar.